Saya menyadari itu semua. Tapi apa salahnya di saat sekarang tuh saya benar-benar udah bertobat dan saya udah belajar hijrah dan saya sedang istiqomah di sini. Dan saya tuh minta kepada kalian, dukunglah saya. Tobat saya ini, dukunglah saya. Jangan malah menghujat saya seperti ini terus. Iya. Karena saya tuh manusia biasa. Iya. Saya bukan malaikat. Terus? Apalagi ya yang mau sampaikan, bingung sampean. Ya intinya saya di sini benar-benar udah bertobat dan saya ingin memperdalam ilmu agama saya lagi. Alhamdulillah. Ya kalau emang netizen masih belum percaya, itu hak mereka sih, Bang. Begitu. Masa saya harus maksa mereka harus percaya sama saya? Jadi terserah. Bahasanya gini, netizen mau percaya sama saya itu urusan netizen gitu. Intinya saya orang sudah benar-benar bertobat. Daripada kita dipercaya sama orang, tetapi sebenarnya kita ini orang jahat. Gitu. Pergerakan gitu sih. Yang Pusing tahu dia kan? saya Pusing. Kenapa saya pusing? Karena saya akan selalu membuat dia itu bagaimana caranya keceplosan. Keceplosan bahasanya itu dia itu apakah benar-benar yakin aku, saya nggak mau tanggung jawab. Gus ini telepon terus ya, tunggu dulu ya Gus. Oh ini kita lagi sama Mbak Vira. Insya Allah besok kita balik ke Malang. Urusannya Pak Ridwan udah selesai Gus. Ya siap, semuanya siap, aman. Pokoknya sesuai perintah Gus Idris, apapun yang terjadi, nyawa saya taruhannya. Sesuai perintah Gus Idris yang mengiring saya ke sini. Siap Gus. Oh ya Gus, sebelum saya balik minta oleh-oleh apa ini Gus? Janda kah apa-apa? Sorry bercanda Gus. Oh ya, siap. Silakan. Oke. Waalaikumsalam. Berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, sahabat subscriber yang saya hormati, sahabat subscriber yang saya rindukan, sahabat subscriber yang saya cintai. Semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan segala urusannya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini Radit Ana bersama Mbak Vira kembali lagi ngobrol-ngobrol, bukan pacaran sahabat. Saya orang paling setia di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bertanya sesuatu kepada Mbak Vira ini karena masih ada 75% dari sahabat Radit Ana, dari sahabat Gus Hasim, dari sahabat Gus Idris Al-Marbawi atau nama channel beliau Gus Idris Official belum percaya bahwasanya Mbak Vira itu sudah bertobat sepenuhnya, sudah bertobat sudah bertobat yang sebenar-benarnya. Maka dari itu saya ingin meminta klarifikasi dari Mbak Vira ini malam ini sahabat. Dan buat teman-temanku semuanya,
Janganlah membuli Mbak Fira, janganlah membuli Pak Ridwan, janganlah membuli atau menghina Mbak Maya dan lain sebagainya. Di dunia ini tidak ada yang tidak luput dari kesalahan. Semua pasti punya kesalahan. Baik saya, Radit Ana, sang pendosa, baik Mbak Fira, begitupun yang kita semuanya manusia yang penuh dosa, penuh dengan noda. Tetapi dosa tersebut, noda tersebut, semoga kita bisa menghilangkan. Setiap kotoran pasti ada sabungnya ya. Ketika kita cuci baju, baju tersebut kotor, kita masih bisa membersihkan menjadi utuh, menjadi yang bersih. Begitupun dengan manusia. Tetapi malam ini malam yang berbahagia bagi saya, malam yang penuh dengan istimewa bagi saya. Dan sebelum kita lanjut, kita berselawat dulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitupun yang mendengarkan selawat ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Rafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rasul Rafiqaini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya ya. Kita mendengarkan selawat ini, semoga menjadi jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berkumpul bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu pesan buat sahabatku semuanya, bahwasanya cintailah seorang ulama, cintailah seorang kiai, cintailah seorang habaib. Habaib bagi saya, kakinya habaib itu ada di atas kepalanya saya, sahabat. Semakin saya memuliakan seorang habaib. Kenapa saya memuliakan seorang habaib? Karena seorang habaib ini ada darah dagingnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah berharap ketemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saya mencintai seorang habaib. Saya menyayangi seorang habaib. Saya paling sakit hati ketika seorang habaib, ketika cucu Nabi Muhammad sallallahu dihina, dicaci maki dan sebagainya. Jikalau kalian menghina seorang habaib, insya Allah kau akan bertemu dengan penghuni-penghuni neraka. Yakin. Karena Nabi pun pernah berkata, pernah bersabda, cintailah keturunanku, cintailah anak cucuku, karena anak cucukulah. Apa bahasanya? Anak cucunya Nabi Muhammad itu adalah orang yang disayang
oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai, insya Allah pasti yakin 100% kita akan semuanya, Anda semuanya ketika mencintai seorang baik pasti akan bertemu dengan kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjut. Malam ini saya bertemu dengan Mbak Firah, istri pertama. Seolah-olah ini Mbak Maya ini udah diceraikan. Enggak. Istri kedua Bos Ridwan, pengusaha sukses yang memiliki kekayaan mulai dari negara Indonesia sampai ke luar negeri pun juga ada, sahabat. Di Eropa, bahkan Pak Ridwan pun mengatakan, saya ada bisnis pun juga di Eropa. Apalagi di Makassar, daerah saya, ada beliau. Di Singapura, Malaysia, beliau itu bermain di permata, berlian. Bukan hanya itu, barang-barang yang harganya mahal, beliau jalankan. Semakin kayanya Pak Ridwan ini hadirlah seorang perempuan yang cantik jelita, yang memiliki air mata, kata netizen adalah air mata buaya. Tetapi di sini saya menjelaskan Mbak Firah itu adalah sudah benar-benar bertobat, sahabat. Maka jangan menghakimi Mbak Firah, kasihan. Karena banyak sekali yang komen bahwa Mbak Firah ini adalah orang yang jahat, orang yang membuat keluarganya Pak Ridwan hancur gara-gara hadirnya Mbak Firah ini. Seperti itu. Ini saya ulangi lagi pertanyaan saya, Mbak Firah yang saya hormati, istri kedua Pak Ridwan yang saya hormati. Benarkah Mbak Firah ini sudah bertobat atau Mbak Firah ini selama konten dengan saya itu hanya tangisan air mata buaya atau bagaimana Mbak Firah? Mohon dijelaskan Mbak Firah agar tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahpahaman maksud saya. Mohon dijelaskan Mbak Firah. Silakan Mbak Firah. Ya kan memang saya di sini benar-benar udah bertobat. Dan saya juga udah beberapa hari tinggal di pondok, Bang. Terus saya juga kamu nggak tinggal di pondok, tetapi kamu ikut dengan saya bersama Pak Ridwan. Saya datang ke sini waktu karena kemarinnya itu saya udah Oke, silakan. Saya boleh merokok, Mbak? Ya, boleh. Belajar di pondok, belajar ngaji, ingin memperdalam ilmu agama saya lagi. Alhamdulillah. Semua itu butuh proses. Nggak mungkin langsung kita bisa ini bisa itu tanpa belajar, ya kan, Bang? Tapi saya tetap akan terus belajar. Belajar menjadi orang yang berguna, baik kita, baik keluarga kita, dan untuk orang-orang yang sekitar kita. Begitu, Mbak? Ya. Terus? Apa lagi? Baru disampaikan sama netizen. Apalagi yang pengen disampaikan? Sampaikan memang. Saya pengen kamu menyampaikan sesuatu untuk netizen. Sampaikan apa lagi? Yang pengen kamu sampaikan apa, bebas. Agar semua ini tidak tanda tanya gitu loh. Karena masih banyak yang belum percaya gitu. Saat ini alhamdulillah Radit Ana udah percaya sama antum, udah percaya sama Anda bahwa kamu akan menjadi orang yang baik, bertobat yang sebenar-benarnya, bertobat yang benar-benar gitu. Bukan tobat sambal pecel atau tobat sambal balado atau tobat sambal apa, kameramen? Sambal lele gitu. Atau panas-panas. Ayam gitu. Ayo. Ya, buat para netizen, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Ya. kalau memang saya banyak salah selama ini mungkin. Waktu Terus? itu memang saya benar-benar hilaf dan saya menyadari itu semua.
Tapi apa salahnya di saat sekarang tuh saya benar-benar udah bertobat dan saya udah belajar hijrah dan saya sedang istiqomah di sini. Dan saya tuh minta kepada kalian, dukunglah saya. Tobat saya ini dukunglah saya. Jangan malah menghujat saya seperti ini terus. Iya. Karena saya tuh manusia biasa. Iya. Saya bukan malaikat. Terus? Apalagi ya yang mau sampaikan? Bingung sampean. Ya intinya saya di sini benar-benar udah bertobat dan saya ingin memperdalam ilmu agama saya lagi. Alhamdulillah. Ya kalau emang netizen masih belum percaya, itu hak mereka sih, Bang. Begitu? Masa saya harus maksa mereka harus percaya sama saya? Jadi terserah. Bahasanya gini, netizen mau percaya sama saya itu urusan netizen gitu. Intinya saya orang sudah benar-benar bertobat. Daripada kita dipercaya sama orang, tetapi sebenarnya kita ini orang jahat. Gitu. Kalau bolak-balik gitu sih. Yang Pusing tahu dia hanya kan? saya Pusing. Kenapa saya pusing? Karena saya akan selalu membuat dia itu bagaimana caranya dia keceplosan. Keceplosan bahasanya itu dia itu apakah benar-benar bertobat hanya tobat sambal lado. Bahkan ada lagu jujurlah padaku bila lupa aku lagunya. Tapi Bang Radit udah percaya kan? Alhamdulillah. Selama kamu ada di pulau ini, tidak ada sedikit pun kejelekan yang kamu nampakkan di hadapan saya, baik ketika kita merekam lalu kita publikan ke netizen, belum ada kejelekan, semuanya hal yang baik. Alhamdulillah. Saya nggak mengganggu asap, Mbak. Asap ini tandanya ketika masih ada asap, artinya Masih dunia ada. ini belum kiamat. Tetapi ketika sudah asap ini sudah nggak ada, maka kiamat itu sudah pasti akan terjadi. Hukumnya dari mana? Saya minum dulu. Gitu. Mbak Fira ini orang baik, sahabat. Orang baik. Saya meyakini 100% beliau ini orang baik. Orang baik beliau. Beliau itu pengen memperbaiki dirinya, namun masih banyak yang belum menerima kebaikannya Mbak Fira. Gitu. Masalah mantan suaminya, apa yang dikatakan oleh mantan suaminya bahwasanya Mbak Fira yang meninggalkannya, itu karena ada alasan tertentu bahwasanya Mbak Fira ini sudah dikerasin ya. Sudah dikerasin, sudah diancam dan sebagainya, makanya dia minta cerai dengan suaminya, walaupun suaminya nggak mau minta cerai. Tetapi kan yang jelas Mbak Fira ini udah menyampaikan bahwasanya dia pisah dengan suaminya, tidak sanggup melihat suaminya karena selalu disiksa, selalu dikerasin. Itu maksudnya, sahabat. Mungkin teman-temanku juga pernah kok seperti itu. Kalau saya nggak pernah menyakiti hati perempuan. Karena perempuan itu adalah perempuan yang luar biasa, sahabat. Seperti itu, sahabat. Itu. Pertanyaan saya yang mungkin yang terakhir. Betul, kameramen? Mungkin yang terakhir. Tetapi sebelum saya bertanya kepada Mbak Fira, Mbak Fira harus berhati-hati. Karena gurunya Rudi sudah keluar, dukun santetnya Rudi udah keluar, dukun gurunya. Dia akan menghabisi Mbak Fira dan Pak Ridwan. Akan jikalau misalkan Pak Ridwan enggak disingkirkan, maka dia pasti akan menyingkirkan kamu, termasuk bayi yang tak berdosa itu. Mbak Fira harus berhati-hati karena Pak Rudi ini sudah beringas, udah benar-benar marah,
udah benar-benar emosi, dia akan menghabisi Mbak Fira. Dia akan membunuh janin yang ada dalam perutnya Mbak Fira. Tetapi saya melihat, saya meramal anaknya Mbak Fira adalah cowok. Ganteng, tapi tidak mirip sama saya. Walaupun saya difitnah, sahabat. Saya bukan pelaku. Enak aja. Dia udah hamil 3 bulan, masa baru kemarin saya kenal, masa aku yang pelakunya. Kurang ajar itu si Rudi. Saya dia kameramen difitnah. Aku yang katanya hamil. Astagfirullahaladzim. Pegan aja nggak pernah, selaman aja nggak pernah, selalu begini saya. Saya itu menghargai. Bukan murin yang nggak boleh deket-deket. Ini aja jaraknya berapa senti ini sahabat. Jangan salah paham Anda. Saya itu orang yang suci. Maksud saya orang yang baik gitu loh. Jangan salah paham. Gitu. Ada lagu yang saya pengen nyanyikan sama Mbak Fira. Semoga lagu ini bisa Mbak Fira terpesona dari suara saya. Pengen nggak? Ya boleh. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bukan itu lagunya sahabat, saya bercanda. Saya hanya menghibur Mbak Fira ini agar Mbak Fira ini nggak stres. Agar penonton-penonton juga yang nonton nggak tegang. Agar kameramen-kameramen saya juga itu tidak serius lalu ketawa. Itu maksud saya. Kenapa saya ngomong gitu? Cicak ding ding ding, diam melamun, datang seekor nyamuk langsung ditangkap. Itu maksudnya ketika Mbak Fira datang ke sampingnya Pak Ridwan, dia langsung menangkap hatinya Pak Ridwan. Terjadi namanya cinta. Apa namanya? Cinta apa namanya, Mbak? Waktu dulu gimana? Waktu kemarin ketemunya itu Pak Ridwan? Iya. Andai kata Pak Ridwan tidak menerima, gimana? Itu kalau nggak salah ketika kita ngobrol kayaknya, bahwasanya ketika cinta ditolak dukun bertindak. Iya toh. Tunggu, ini telepon dari Gus Idris. Oh, miss call dia beliaunya. Nantilah kita akan telepon beliau setelah beberapa menit ke depan ketika selesai live. Gus, mohon maaf saya nggak angkat teleponnya Pak Gus Idris ya. Soalnya saya ada cewek cantik samping saya. Gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Buat sahabatku semuanya, pertanyaan terakhir untuk Mbak Fira. Benarkah Mbak Fira sangat mencintai Pak Ridwan bukan karena harta? Jawab Mbak Fira. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya menutup pertemuan hari ini, karena besok rencana saya akan pulang ke Jawa bertemu dengan gurunya si Rudi, si Brokoko itu, si kurang ngajar itu. Bodyguard nggak tahu diri kamu. Kalau kamu mau berani mau nantang Gus Idris, lebih baik tantang saya. Kalau kamu benar-benar berani tantang Mbak Fira, jangan mau saya tantang saya gitu loh. Kamu kurang ngajar, malah lawan sama Gus Idris, kurang ngajar kamu. Silakan jawab Mbak Fira. Jawab. Oh yang tadi. Iya, masa jawab antara aku dengan seseorang yang nggak mungkin lah. Iya, karena emang sekarang saya mencintai Mas Ridwan tuh apa adanya. Bukan karena harta. Bukan karena harta. Sekarang Terus? Tulus karena apa? Tulus karena saya cinta sama Mas Ridwan. Dari segi mana? Dari segi pandang ya. Gimana sih, udah. Emang beneran serius saya udah menerima Mas Ridwan bukan karena hartanya. Emang bener-bener terus dari hati. Dari hati saya yang paling dalam. Apakah kamu ingin
mengambil atau menemui anakmu yang umur 2 tahun atau Oh iya, kalau bisa ya. tidak karena engkau sudah hamil oleh dukun santet. Maaf, maksud saya dari Pak Ridwan. Jangan gitu lah. Namanya. Jawab. Apa? Yang tadi saya bilang. Kan saya udah yang mana? Yang pertanyaan yang mana ini, Bang? Dari seks sampai Astagfirullahaladzim, lupa. Aduh. Oke, kesimpulannya satu sahabat. Mbak Fira sudah benar-benar tobat. Tinggal teman-temanku sendiri yang menilainya. Apakah dia tobat beneran atau tobat sambalado. Insya Allah selepas ini saya akan pulang. Saya akan menemui keluarga besarnya Pak Ridwan. Siapa keluarga besarnya Pak Ridwan? Salah satunya Mbak Maya. Dan sudah pasti juga saya akan menemui si dukun santet yang kurang ngajar itu, yang bernama Rudi dan gurunya. Radit akan datang, umurmu enggak akan pernah lama. Kecuali engkau bertobat, umurmu akan panjang. Kau berhubungan dengan Radit, berurusan dengan Radit, orang kata dukun santetnya yang kemarin saya gerebek itu, suruhannya Mbak Fira, katanya saya ini, anak kecil, kamu jangan main-main, urus dulu ingusmu, katanya gitu. Oh, belum tahu saya udah makan 5 liter garam, kamu baru 2 liter. Itu ya. Baik, saya ambil kesimpulan Mbak Fira, besok kita balik insya Allah bersama Pak Ridwan. Hati-hati, ingat pesan saya satu, jangan keluar kecuali ada izin dari Pak Ridwan. Sebenarnya walaupun ada kecualinya, tetapi harus bersama-sama dengan Pak Ridwan keluar. Yang saya takutkan nanti anak buahnya si Rudi mengintai Mbak Fira, lalu Mbak Fira di WK misalkan, saya tidak mau tanggung jawab. Yakin aku, saya nggak mau tanggung jawab. Gus ini telepon terus ya. Tunggu dulu. Ya Gus. Oh ini kita lagi sama Mbak Fira. Insya Allah besok kita balik ke Malang. Urusannya Pak Ridwan udah selesai Gus. Ya siap. Semuanya siap, aman. Pokoknya sesuai perintah Gus Idris, apapun yang terjadi, nyawa saya taruhannya. Sesuai perintah Gus Idris yang mengiring saya ke sini. Siap Gus. Oh ya Gus. Sebelum saya balik minta oleh-oleh apa ini Gus? Janda kah apa-apa? Sorry bercanda Gus. Oh ya, siap laksanakan. Oke. Waalaikumsalam. Oke sahabat, terima kasih banyak semuanya. Sahabat Radit Ana, sahabatnya Gus Idris, sahabatnya Gus Hasim. Tadi saya jatuh sampai sakit lutut saya sahabat ya. Jatuh tadi di motor, kameramen saya goblok. Goblok dalam arti bawa motor terlalu keras, kencang. Untung saya nggak nabrak pohon mangga. Kalau nabrak pohon mangga bahaya sahabat. Rumah sakit jiwa. Astagfirullahaladzim. Bercandanya minta ampun. Kamu itu loh hati-hati kalau bawa motor. Jatuh ke bawah tadi. Kemana? Jatuh ke bawah. Bila cinta didusta, hati mulai gelisah. Saya tahu netizen semuanya udah gelisah menonton channel saya. Tetapi saya pesanku satu, saya akan selalu mencintai seseorang, yaitu istri saya. Dan saya akan mencintai seseorang bila ia mencintai saya. Siapa adalah orang tua saya. Tidak mungkin saya mencintai istrinya orang sahabat. Karena saya menghargai seorang orang. Saya bukan pelakor. Beda Mbak Fira pelakor. Enggak, maksud saya kameramen saya itu mantannya dulu pelakor Mbak. Bukan Mbak Fira. Jangan salah paham Mbak. Ya, saya enggak menyinggung hatinya Mbak Fira. Tapi sedikit. Maksud saya sedikit buat kameramen saya Mbak. Mbak Fira wanita yang baik, luar biasa. Ini bukan sogok ya, bukan. Oke sahabat, terima kasih banyak. Saya Radit Ana undur diri, tapi sebelum saya tutup, adakah pesan terakhir
Ya sudah tadi udah pesan tadi. Sudah. Pesan apa tadi? Es teh manis atau apa? Oke teman-temanku, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sebelum saya tutup, saya selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Radik undur diri bersama kameramen, bersama Mbak Vira, istri pelakor istri kedua Pak Ridwan, mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.